Selamat datang di video presentasi tugas kelompok kami. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah yang diampu oleh Bapak Muhammad Ardan SKM MKes. Di sini saya beranggotakan 2 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Nanda Ayu Puspita, dan teman saya Ervita. Dalam video ini saya akan menjelaskan jawaban yang sudah teman saya kerjakan dalam bentuk video. Soal yang pertama itu, jelaskan apa saja masalah utama yang dihadapi Rumah Sakit Harapan Sehat berdasarkan studi kasus di atas. Dan di sini jawabannya adalah Rumah Sakit Harapan Sehat sebagai rumah sakit tipe C menghadapi sejumlah tantangan signifikan seiring dengan meningkatnya jumlah pasien dalam 3 tahun terakhir. Keluhan utama pasien meliputi antrian panjang saat pendaftaran, keterlambatan dalam pelayanan laboratorium, serta kesalahan dalam pemberian obat. Hal ini disebabkan masih digunakannya sistem manual dalam pencatatan data pasien dan proses pelayanan yang memperlambat alur kerja serta meningkatkan potensi kesalahan. Sistem manual juga menyulitkan integrasi antar unit kerja dan memperbesar risiko kehilangan data penting pasien yang pada akhirnya menurunkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Akibatnya, hasil pemeriksaan terlambat diterima oleh dokter dan pasien harus menunggu lebih lama. Selain itu, kesalahan dalam pemberian obat juga menjadi masalah penting, di mana proses manual dalam penulisan resep dan pencatatan obat berisiko menimbulkan kesalahan pemberian dosis atau jenis obat. Yang kedua, di sini ada analisis bagaimana penerapan SIM-RS dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan jawabannya di sini adalah implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit atau yang disebut SIM-RS dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi permasalahan di atas. SIM-RS memungkinkan digitalisasi seluruh proses pelayanan rumah sakit mulai dari pendaftaran pasien, pencatatan rekam medis, pelayanan laboratorium, hingga pengelolaan resep dan obat. Dengan sistem ini, antrian pendaftaran dapat dipercepat melalui input data yang lebih efisien dan terpusat. Layanan laboratorium dapat dipantau dan diproses lebih cepat karena data, permintaan, dan hasil tes terhubung langsung ke sistem. Selain itu, kesalahan pemberian obat dapat ditekan melalui fitur e-resep dan integrasi dengan sistem farmasi secara umum. SIM-RS meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan layanan rumah sakit. Dan untuk soal yang ketiga, sebutkan minimal 3 fitur penting dari SIM-RS yang relevan untuk mengatasi masalah di rumah sakit tersebut dan jelaskan manfaatnya. 3 fitur utama dari SIM-RS yang relevan untuk mengatasi permasalahan di Rumah Sakit Harapan Sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada modul pendaftaran pasien terintegrasi. Fitur ini memungkinkan pendaftaran pasien dilakukan secara digital, termasuk penjadwalan janji temu, verifikasi identitas, dan integrasi data demografi pasien. Manfaatnya adalah mengurangi waktu tunggu pasien di loket pendaftaran, meningkatkan akurasi data pasien, dan meminimalkan antrian panjang. Dan yang kedua itu ada modul laboratorium yang memfasilitasi permintaan, pemeriksaan, dan distribusi hasil secara otomatis dan real time sehingga mempercepat pelayanan dan mengurangi resiko kesalahan. Yang ketiga itu ada modul farmasi dan e-resep yang menghubungkan dokter, apotik, dan rekam medis pasien untuk menghindari kesalahan pemberian obat akibat resep manual. Fitur ini juga membantu pelacakan obat dan pengendalian stok. Untuk soal yang keempat, ada bagaimana strategi yang dapat digunakan manajemen rumah sakit untuk mengatasi resistensi staf terhadap perubahan ke sistem digital. Untuk mengatasi resistensi dalam staf rumah sakit terhadap perubahan ke sistem digital, manajemen perlu menerapkan strategi pendekatan bertahap dan partisipatif. Pertama, dilakukan pelatihan dan pendampingan intensif agar staf merasa lebih percaya diri dalam menggunakan sistem. Kedua, melibatkan staf dalam proses perencanaan dan implementasi sistem agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap perubahan tersebut. Ketiga, melakukan pilot project di unit tertentu terlebih dahulu sebagai uji coba
sebelum implementasi penuh. Keempat, sosialisasi manfaat SIM RS secara langsung kepada staf, terutama dari sisi efisiensi kerja dan kemudahan dokumentasi. Terakhir, pemberian insentif dan penghargaan kepada staf yang adaptif akan mendorong perubahan perilaku yang positif. Dan di sini untuk soal yang terakhir itu, menurut Anda, kompetensi apa saja yang harus dimiliki tenaga administrasi rumah sakit agar dapat mendukung penerapan teknologi informasi kesehatan secara optimal? Jawabannya di sini adalah agar penerapan SIM RS berjalan optimal, tenaga administrasi rumah sakit harus memiliki sejumlah kompetensi penting. Yang pertama itu kemampuan dasar teknologi informasi, seperti mengoperasikan komputer, menggunakan aplikasi perkantoran, serta memahami alur kerja sistem informasi. Yang kedua itu ada pemahaman terhadap alur administrasi dan layanan rumah sakit, agar mampu menginput dan memproses data sesuai prosedur. Yang ketiga itu ada kemampuan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja, karena sistem digital memerlukan kolaborasi. Yang keempat itu ada ketelitian dalam memasukkan data, karena data yang salah bisa berdampak kepada keselamatan pasien. Dan yang terakhir ada kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi terhadap pembaruan teknologi. Semua ini merupakan bagian dari kompetensi digital yang kini menjadi kebutuhan penting di bidang kesehatan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.